Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anak, perkenalkan saya Ustazah Arum dan saya Ustazah Irma yang akan menemani kalian belajar tentang siklus air. Ini dia KD-nya dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi, kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Tahukah kalian? Menurut The United States Geological Survey Water Science School, sekitar 71% permukaan bumi tertutupi oleh air. 97% diantaranya adalah air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan manusia. 3% sisanya adalah air tawar. Dari air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat dimanfaatkan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar yang dapat digunakan oleh manusia. Air tidak selalu berbentuk cairan. Air ketika didinginkan akan menjadi padat. Air ketika dipanaskan akan membentuk uap air. Begitu pula di alam, air berbentuk cairan seperti air yang mengalir di sungai. Selain itu, air juga berbentuk padat seperti salju dan es di kutub. Dan air dapat berubah menjadi uap air saat terkena sinar matahari. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan kalau air itu tidak selalu berbentuk cairan. Loh, Ustazah Irma, Kenapa nih Ustazah? Ustazah? Ada gempa. Wah, ada apa itu Ustazah Irma? Coba kita ambil ya. Wah, anak-anak, kira-kira apa ya ini? Wah, ternyata ada pertanyaannya. Jadi anak-anak, kita cari tahu sama-sama yuk. Apa itu fungsi air? Anak-anak udah siap? Ustazah Irma siap? Siap dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita di mana nih anak-anak? Anak-anak, yuk langsung saja kita cari tahu apa itu fungsi air. Let's go! Air adalah komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya, tubuh manusia 70%-nya terdiri dari air. Nah, anak-anak, ada 3 fungsi air bagi makhluk hidup. Yang pertama adalah fungsi air bagi manusia. Yang pertama untuk makan dan minum. Yang kedua untuk mencuci berbagai kebutuhan seperti mencuci piring, mencuci baju. Dan sebagai jalur transportasi air seperti kapal, perahu, dan sampan. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Sebagai air minum, seperti halnya manusia, hewan juga membutuhkan air untuk minum. Sebagai tempat tinggal beberapa jenis hewan, contohnya adalah ikan. Selain itu, air juga dapat berfungsi untuk membersihkan tubuh hewan. Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak apa fungsi air bagi tumbuhan? Untuk proses fotosintesis, Us. Ya, benar sekali. Jadi, selain membantu proses fotosintesis, fungsi air bagi tumbuhan itu juga sebagai pengangkut zat hara dan nutrisi dari dalam tanah ke tumbuhan. Nah, anak-anak, itu tadi 3 fungsi air bagi makhluk hidup. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Hore! Ustazah, haus nih. Yuk kita minum dulu. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillah. Wah, apalagi nih Ustazah? Kayaknya kita dapat hadiah nih Ustazah. Yuk, kita buka. Yuk. Ya, pertanyaan lagi. Apa ya pertanyaannya? Kita buka ya. Kenapa air tidak cepat habis? Anak-anak, kira-kira kenapa ya air tidak cepat habis? Ada yang tahu? Kita cari tahu sama-sama yuk. Air tidak cepat habis karena terjadi proses perputaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan siklus air. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu tahapan siklus air? Coba klik tombol di bawah ini ya. Yuk kita cari tahu sama-sama apa itu tahapan siklus air. Tahapan yang pertama, evaporasi, yaitu penguapan air yang ada di laut, danau, dan sungai. Anak-anak, tidak hanya air laut, danau, dan sungai saja loh yang mengalami penguapan. Kira-kira apa lagi ya yang bisa menguap? Apa orang menguap? Bukan menguap yang ini ya. Apakah tumbuhan menguap? Ya, benar, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat sinar matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan ini disebut dengan transpirasi. Tahap yang kedua adalah kondensasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan air, uap air akan mengalami pendinginan, mengeluarkan titik-titik air. Tahapan yang terakhir yaitu presipitasi. Presipitasi adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi yang berbentuk hujan atau salju. Setelah hujan turun, air akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nah, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, anak-anak, itu tadi 3 tahapan siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga adalah presipitasi. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pertanyaan yang kedua. Kita udah di sekolah nih Ustazah. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan semua pertanyaan. Good job! Congratulations! Selamat buat kalian anak-anak hebat yang sudah berhasil menyelesaikan pertanyaan bersama Ustazah. Nah, anak-anak, sekarang Ustazah punya pertanyaan nih buat kalian. Coba jawab di kolom komentar ya. Sebutkan 3 tahapan siklus air. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, Ustazah berpesan tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktunya, dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Albir manitaqoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.